tahlilan. Aku coba memahami ya tahlilan misalnya. Aku kemarin bapak mertuaku meninggal. Dan ketika bapak mertuaku meninggal, bukan kemarin nih beberapa tahun yang lalu, aku melihat memang benar-benar kondisinya itu luar biasa. Bayangin ya bagaimana kalau seorang kepala keluarga meninggal. Paling tidak dia orang yang disayangin sama orang-orang yang lain lah. Nah maka pastikan yang terjadi adalah orang-orang akan datang mengucapkan bela sungkawa, menghibur orang-orang yang ada di situ. Benar. Gue pikirin nih, andai kan belum ada tradisi tahlilan ya, belum ada muslim cuma ngumpul-ngumpul aja terus mereka ngumpul-ngumpul. Mereka bilang, sepi nih, baca Quran yuk. Ya kan ya, kan ini kan tradisinya mulai dari sini ya. Iya. Mereka ngumpul-ngumpul bareng untuk menghibur orangnya di sini, kemudian mereka baca Quran, mendoakan bersama di tempat itu, biar keluarga yang ditinggalkan merasanya, ada temenin gua. Iya, ada yang temenin dan ternyata si bapak didoain. Dan orang yang punya rumah kan nggak mungkin ketika ada orang ngumpul di rumahnya nggak dikasih apa-apa. Orang bertamu aja dikasih makan, pasti dia akhirnya ngasih makan yang seadanya. Tapi kalau sekarang jadi kayak sekarang, mohon maaf, menurutku ada beberapa atau banyak yang justru merepotkan. Besok jadi kewajiban. Akhirnya lu tau gak sih ada yang ngitung? Jadi ketika lu misalnya kehilangan satu orang kepala keluarga dalam hidup lu, berapa yang harus keluarkan untuk kemudian tahlilan selama berapa hari itu? Ada yang wajib kan 7 hari kalau nggak salah ya. Lalu kemudian nanti ada 40 hari, ada kemudian 1000 hari. Berapa banyak sih uang yang dikeluarkan? Benar. Nah, artinya sesuatu yang awalnya jadi malah positif, jadi malah negatif kan? Akhirnya esensinya hilang, yang tinggal cangkangnya doang. Itu sama kayak orang sholat, Allahu Akbar, terus nggak ngerti ngomongnya apa. Bener, itu terjadi baru kayak sebulan lalu udah. Jadi ada teman istri saya, ibunya meninggal. Yang dia curhatin ketika istri saya datang tuh bukan ibunya gimana, duh ini gimana ya ngasih makan orang-orang yang datang nanti ya. Dan lu tau banyak gak sih? Malah jadi repot. Banyak orang yang ngutang akhirnya. Aduh, iya lagi. Akhirnya ini kan harusnya bisa dibicarakan kan ya. Karena ini bukan perkara wajib gitu kan di dalam syariat, tapi menjadi wajib. Nah, perkara yang tidak wajib menjadi wajib, ini problem menurutku. Nah, tapi aku juga ngerti sih kenapa ini perlu dalam tanda kutip diformalkan dengan ada triggernya, karena supaya orang-orang tuh ingat. Tapi jangan sampai jadi sesuatu yang memberatkan. Iya, berarti karena ini sebenarnya. Batasannya tidak ada mungkin ya. Akhirnya bergeser malah jadi ini sesuatu yang wajib banget nih. Ngasih besek ke yang tahlilan gitu-gitu. Dan harus mungkin relevansinya harus lebih diperbagus ya. Iya. Bahwasanya ini dulu relevan di zaman dulu. Apakah di zaman sekarang relevan gitu maksudnya? Atau apa yang bisa kita lakukan lebih baik? Apakah di kondisi-kondisi tertentu tetap harus dijalankan gitu? Iya sih. Dan bagusnya di dalam Islam tuh batas-batas itu udah jelas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebenarnya sudah diterangkan semua asal mau balik lagi. Cuma mungkin kita sekarang terlalu males ya untuk berpikir ya. Jadi apa yang udah ada ya udahlah kita lanjutin lagi aja lah. Iya, lebih ke udah jadi bener-bener jadi tradisi aja ya. Bahkan kadang-kadang kembangnya nggak boleh beda. Oh iya, spesifik itu jadinya. Iya kan ya? Iya bener. Gimana kalau lu tinggal di tempat yang lain nggak ada kembang kayak di sini? Kan susah juga ya. Iya benar. Artinya contoh ya, kembang-kembang yang bagus yang harumnya cuma di Indonesia ya. Kalau di Texas kita gitu bisa. Kan nggak tumbuh kembang-kembangnya kayak gitu. Lu kubur di gurun. Di Arab gimana nyari kembang? Ini kayak ini kakek saya 2 tahun lalu meninggal di Pontianak. Terus Pontianak tuh semua kuburan tuh pas digali ada airnya. Emang tanahnya begitu kan. Gambut ya? Iya, karena gambut. Akhirnya karena itu kenapa dimakamkannya tetap dengan peti. Karena kalau enggak langsung basah, langsung ketemu air. Nah, jadi istri saya ngupload pas lagi proses pemakaman. Dan semua orang yang reply nanyanya meninggalnya kenapa? Mereka semuanya ke arah azab jadi. Betul. Kayak ada air semua. Jadi kayak itu air tanahnya isinya air pasti dulu hidupnya kenapa-napa gitu. Padahal emang semuanya begitu di sana. Dan pasti ada yang nanya kenapa pakai peti gitu kan ya? Iya itu kenapa pakai peti? Itu meninggalnya kenapa? Pokoknya ini arahnya pertanyaannya ke azab semua nih padahal padahal teknis masalahnya. Masalah teknis. Aku ingat jadi ada satu ini kan dibalik semua perbedaan ya. Salah satu yang harus kita install pada orang-orang muslim itu adalah tidak semua perbedaan itu akan berakhir dosa. Atau tidak semua perbedaan itu artinya orang benci dengan Islam. Kadang-kadang memang perkara teknis. Contoh misalnya kayak gini ya. Rasulullah SAW itu ketika wafat, itu salah satu debat para sahabat adalah selain memakamkan di mana, memakamkan dengan seperti apa. Oh, kenapa tuh, Ustaz? Jadi waktu dulu itu yang aku baca ya. Ini kalau ada yang lebih pintar boleh dijelaskan. Namanya juga kita terbuka kan namanya juga. Artinya gini, yang aku baca di Madinah itu dulu ada 2 penggali kuburan. Satu yang pakai liang lahat, satu tidak. Pakai batu. Ya, jadi satu cuma lubang aja, satunya lubang dikasih lahat.
Iya, ada yang lahat, gitu. Yang itu loh yang sekarang kalau terus ditutup. Benar. Nah, gitu kan ya, ditutup pakai apa namanya kayak papan dan segala macam. Nah, jadi bagaimana cara mereka memutuskan Rasulullah akan pakai lubang versi mana? Gimana kalau lu coba? Lu ngambil pendapatnya gimana? Ini para sahabat lo yang debat nih dan mereka orang yang paling dan yang mau dimakamkan Rasulullah lagi. Betul. Dan ini orang yang debat adalah orang yang paling ngerti tentang Islam. Iya. Tapi mereka menyelesaikannya dengan cara yang super sederhana. Yang bahkan tidak ada urusan dengan dalil sedikit pun. Apa tuh? Telepon dua-duanya. Yang bisa yang mana? Yang datang duluan yang mana itu kita pakai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya nggak telepon sih tapi ya. Maksudnya panggil dua-duanya, kita tanya nih yang duluan yang mana? Ternyata yang datang yang pakai liang lahat. Oke. Maka dia yang dipakai dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang jadi itu yang jadi patokan. Betul. Tapi kan akhirnya kan kita lihat kan ya bahwa semuanya berdasarkan juga ada teknis-teknis yang kadang-kadang kita harus berhitung juga di situ. Contoh misalnya kayak ketika terjadi tsunami misalnya. Terjadi tsunami, kalau kita memakamkan mayit-mayit itu dengan syariat yang sempurna itu agak mustahil. Agak impossible. Maka kemudian ulama-ulama memberikan jalan. Nah, kunci daripada Islam itu harus jadi solusi bagi kehidupan. Bukan malah kemudian jadi kayak apa ya? Jadi kayak penghambat kita tuh untuk hidup secara sempurna. Itu sih sebenarnya. Sama ini saya baru keinget. Jadi waktu saya mau panca ke Thailand, kita kan panca waktu lagi ke kuburan. Kita ke kuburan emang di Thailand. Oke. Jadi di Thailand kebanyakan kalau di Thailand tuh masjid di sana dekat sama kuburan muslimnya. Karena kan komunitas kan. Betul. Nah, di satu kuburan di pas kita sholat maghrib masjid itu Harun ya. Di masjid Harun Bafadel bener orang Pontianak itu Harun Bafadel. Dia bikin masjid di Thailand. Ada makamnya di dalam. Depan ini masjidnya di seberangnya. Dan itu tidak pakai nisan sama sekali, Tat. Terus saya baca penjelasannya kan. Ternyata kenapa mereka tidak pakai nisan? Pertama mereka mengadopsi konsep di Arab kalau nggak salah. Agar tanah itu nantinya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Jadi bisa dimanfaatkan kalau udah berapa tahun gitu dialihkan mungkin jadi agar agar yang masih hidup ini tidak terlalu terikat terus sama yang udah meninggal. Benar. Begitu fungsinya. Ini kan sangat berbeda dengan di kita kan. Kalau di kita kan makam, ini diperbagus biar nanti cucunya tetap bisa ke sini. Nah, kalau yang di Thailand itu justru biar keturunan-keturunannya udah nggak terikat lagi ke sini. Jadi ini bisa dialihfungsikan. Nah, sebenarnya jadi pesantren. Kalau dari basicnya dulu mungkin dari zaman Rasulullah itu diajarkannya seperti apa tuh? Rasul dalam satu hadis melarang untuk kemudian menyemen kuburan. Jadi kemudian atau membangun bangunan di atasnya. Artinya karena waktu itu balik lagi ya, kita tuh harus tahu bagaimana Rasulullah berpikir karena pasti Rasulullah berpikir itu dipengaruhi oleh zamannya untuk perkara-perkara itu. Nah, artinya di zaman dulu Rasul juga menyebutkan di zaman dulu orang-orang tuh menjadikan kuburan orang-orang soleh dan para nabi itu sebagai tempat meminta. Dibangunkan masjid dan segala macam, dijadikan sebagai sesuatu kayak apa ya, pariwisata lah kira-kira begitu. Nah, maka kemudian jangan jadikan kuburan kita seperti itu kata Rasulullah. Nah, tapi ini balik lagi nanti dibahas para ulama. Berarti sebenarnya ada ketakutan ini malah disembah ya sebenarnya ya. Jadi seperti kayak dulu. Jadi mending biasa aja. Mending biasa aja. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ya ratakan kuburan itu. Maka ulama-ulama ketika melihat hadis ini balik lagi ketika ada larangan, ketika di dalam hadis itu ada larangan, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak serta-merta jadi tidak boleh, tapi akan digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Pembahasan-pembahasan lain ulama akhirnya bilang, ya udah ditinggalkan sejengkal agar orang tahu itu kuburan. Kalau orang nggak tahu itu kuburan, tiba-tiba dia duduk, ada larangan hadisnya juga duduk di atas kuburan. Atau sholat tiba-tiba di situ, padahal nggak boleh sholat di kuburan. Makanya tetap harus dikasih tanda itu kuburan, tapi jangan lebay. Jangan lebay. Seperti misalnya, mohon maaf, orang Chinese. Orang Chinese kuburannya luar biasa. Orang-orang Eropa, untuk beberapa orang-orang yang famous, lu pernah pergi ke Prancis? Kuburan Napoleon. Gede. Itu gede banget. Dan Turki sekarang kuburan juga dibangun dengan segede-gede itu. Iya, Turki tokoh-tokohnya kan begitu. Tokoh-tokohnya tinggi. Tapi ada pembahasan lagi oleh para ulama. Kenapa mereka ulama pada saat itu memperbolehkan sultan-sultan dibangun kuburan yang sangat megah dalam tanda kutip. Nah itu nanti kita bisa bahas. Sekarang aja deh biar mereka nggak ini ya. Karena pertimbangan mereka pada saat adalah kalau nggak dibangun malah itu nanti jadi tempat penyembahan. Jadi ada pertimbangan juga. Malah untuk menghindari itu ya. Karena orang tahu di situ sultan. Jadi mending dibangun megah, ada yang jaga. Jadi yang masuk lebih ke saring, mereka ngapain lebih terpantau. Dan pada saat itu alasan yang lain di Eropa dibangun kuburan megah-megah untuk menandakan satu dalam tanda kutip syiar. Maka itu juga bisa jadi syiar. Setidaknya itu adalah pembahasan ulama-ulama di zaman itu. Tapi kalau lihat di zaman Rasulullah ternyata kuburan juga akan dibangun.
Iya sih. Walaupun tidak di atasnya kan. Iya, ya. iya. Karena Rasul meninggal di kamarnya Bunda Aisyah. Kemudian ketika itu yang aku baca, setelah kemudian Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, itu pernah terjadi satu gempa yang kemudian salah satu temboknya itu jatuh. Lalu kakinya kelihatan, bukan Rasulullah. Kakinya Umar kelihatan. Dan masih fresh. Ya, karena syuhada kan ya. Nah, masih fresh, dibangunlah kemudian tembok untuk nutupin itu semua dan tidak dijadikan agar orang tahu ini beda masjid sama tempat kuburan. Artinya orang-orang dibangun bangunan, tapi tujuannya bukan untuk dimuliakan. Untuk masih tahu bedanya. Justru untuk supaya orang tidak memuliakan maksud kuburan itu. Bahkan kuburan. Jangan sampai lu salah sholat di situ. Nah, artinya kalau kita bahas sekarang ya balik lagi sih. Kalau aku juga bilang gitu sama anak-anakku. Nanti kalau aku nanti sudah mati, nggak usah kuburin aku di tempat-tempat yang kayak mewah gitu. Cukup cari pohon pisang. Aku dikubur di dalamnya. Nanti aku akan mewujud jadi nutrisi pohon pisang itu. San Diego nggak perlu ya? Nah, nggak usah. Nanti kalau nanti pisangnya udah berbuah, lu makan saripati gue. Agak freak sih. Nggak maksud gue adalah gak usah repot gitu. Iya itu. Dan sebenarnya gini kan, mendoakan orang yang sudah meninggal kan tidak perlu di makamnya kan? Tidak perlu di makamnya. Kita bisa mendoakan dia dimanapun. Iya kan? Nah, cuman ada bagusnya tadi ketika lu bilang ada masjid konsepnya di depannya ada kuburan atau di dekat. Itu aku melihat banyak sekali termasuk di Turki semua masjid hampir ada kuburan. Nah, itu balik lagi dikatakan kenapa? Ketika kita datang ke sana kita zikrul maut. Iya sih, langsung mulai kita sholat. Tahu nggak dulu di IPB, gua cari kos-kosan sebelahnya kuburan. Orang-orang pamali jangan. Iya. Aku bilang, "Loh kenapa? Kan bagus." Aku buka pagi-pagi aku melihat kuburan. Iya. Dan itu murah lagi. Biasa murah tuh. Murah benar. Dapat kuburan. Karena murah. sebelahnya kuburan. Iya. Dan aku bilang itu kan mengingatkan kita mati kan paling bagus. Orang-orang yang ingat mati akan lebih produktif dalam hidupnya kalau dia ingat mati. Karena dia tuh semua akan berakhir. Iya, benar. Gitu. Malah lebih ini ya, mumpung gue hidup gue harus maksimal nih. Dan satu lagi kalau lu bahas tadi, kalau misalnya tadi alih fungsi tadi di Baki, misalnya di Madinah, kalau lu umroh kan lu tahu kan ya, tiap kali selesai umroh itu selalu kemudian doa untuk orang meninggal, doa untuk orang meninggal. Banyak banget orang meninggal di situ. Dan kalau semua yang kemudian dimakamkan di Baki, berarti kan Baki itu tidak mungkin cuma di coupling satu tempat aja. Artinya kalau sudah selesai, mayatnya sudah turun atau misalnya bisa ditimpa lagi. Iya. Artinya bisa dialih fungsikan ke tempat yang lain. Tapi gitu. Bukannya emang itu permasalahan pemakaman di kita sekarang ya? Iya sih. Karena lahannya udah kurang dan ini punya bapak ini. Iya. Jadi karena udah nisanada itu, jadi kalau bukan keluarganya yang nggak kadang nimpa atau bahkan nggak boleh sama sekali kan, akhirnya susah untuk mencari lahan pemakaman kan. Nah, harusnya itulah kemudian para ulama harus mencari solusi fikih kan ya. Makanya ada yang bilang boleh ditumpuk gitu kan ya. Ada yang bilang kalau sudah turun boleh ditumpuk lagi dan segala macam. Nah, itu bukan urusan kita lah ya, urusan orang-orang yang ahli dengan fikih. Oke. Kita cuma bisa bahas bahwasanya culture itu kadang-kadang bisa membahayakan dan culture itu dibuat awalnya untuk memudahkan justru, jangan sampai justru mempersulit. Bener, dan ya tetap balik ke roots lah, jangan lu kembangin malah jadi dosa. Ya, contoh kayak culture bulan Ramadan. Misalnya contoh apa? Buka bareng. Itu jadi kewajiban kadang itu tuh. Sholat jadi kewajiban. Dan lu malah nggak sholat lu. Itu orang kalau bukber malah suka nggak sholat. Iya. Alasannya kan nggak sholat maghrib, lagi kumpul musola penuh skip. Padahal kan harusnya kan memberikan kebaikan. Karena culture-nya kan culture baik gitu. Iya. Ya sudahlah kalau begitu, Tat. Semoga dengan pembahasan ini kita semua jadi ingat kematian. Iya. Jadi besok-besok kalau lo ketemu ada kuburan influencer yang tidak pakai bangunan, mungkin kita ya. Iya. Yang tidak terlalu heboh ya. Tidak terlalu heboh. Tidak terlalu heboh udah. Emang introvert juga kan, iya, suka. Iya, benar. Bahkan ketika jadi jasad pun tetap introvert. Jangan terlalu mencolok. Jangan rame dong. Malu. Iya, betul. Oke lah, Tat. Thank you kalau gitu. Makasih. Sampai